Halo anak-anak hebat di Indonesia, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu yakin semua kita pasti dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dan setelah belajar hari ini, Ibu yakin nanti kita bisa menjelaskan perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Lalu kita bisa juga mengetahui alat-alat pencernaan kita, kelenjar-kelenjarnya, beserta dengan enzim-enzim pencernaannya. Dan kita juga bisa tahu gangguan-gangguan apa saja yang dapat terjadi dalam sistem pencernaan kita. Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai makanan. Kita makan 3 kali dalam sehari. Dan setelah makan, kita akan merasa kenyang, lebih bertenaga. Mengapa? Karena makanan berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh kita, pertumbuhan, pembentuk sel baru, dan juga perbaikan jaringan yang sudah rusak. Nah, penting sekali kan fungsi makanan dalam tubuh kita? Maka dari itu, kita harus memakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita, sehingga sumber bahan makanan yang mengandung karbo sering dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti jagung, gandum, sagu, dan juga padi. Sedangkan lemak adalah sumber energi kedua bagi tubuh kita. Sumbernya dapat berasal dari tumbuhan dan juga hewan seperti ikan, daging, kelapa, dan juga alpukat. Untuk protein, ini adalah sumber energi ketiga kita. Walaupun sumber energi ketiga, protein ini juga sangat penting untuk pembentukan otak anak umur 0-3 tahun. Sumbernya dapat berasal dari daging, telur, tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, untuk vitamin dan juga mineral itu sangat banyak kita temukan dihasilkan oleh sayuran dan juga buah-buahan. Dan jangan lupa kita juga harus memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kita. Setidaknya dalam 1 hari kita harus meminum 2 liter air supaya tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, sistem pencernaan manusia dibedakan menjadi sistem pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Mekanik karena dibantu oleh alat pencernaan seperti gigi ataupun lidah, sedangkan kimiawi karena dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Ini adalah alat-alat pencernaan manusia, mulai dari kita makan, dimasukkan ke mulut, sampai kita keluarkan, mulai sampai di anus. Kita akan bahas satu persatu mulai dari rongga mulut. Di dalam mulut kita terdapatlah gigi dan juga lidah. Ketika kita mengunyah makanan dan juga menelan makanan, itu adalah disebut sebagai pencernaan mekanik. Sedangkan kelenjar ludah kita juga menghasilkan enzim petialin yang mengubah karbohidrat menjadi maltosa, sehingga di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi. Makanan akan ditelan dan melewati tekak kita. Persimpangan saluran pernafasan dengan saluran pencernaan kita. Di dalam rongga mulut kita terdapat gigi dan lidah yang mengunyah makanan. Di dalam rongga mulut kita terdapat gigi dan lidah yang berperan sebagai pencernaan mekanik. Sedangkan kelenjar ludah kita juga menghasilkan enzim petialin yang mengubah karbohidrat menjadi maltosa, sehingga di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Setelah ditelan, makanan kita akan melewati tekak, yaitu persimpangan antara saluran pernapasan dan juga pencernaan.
melewati kerongkongan. Di kerongkongan kita terjadilah gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan juga mendorong makanan sehingga masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terdapat cairan HCl, yaitu asam klorida. Ada renin dan juga pepsin, di mana pepsin adalah enzim yang bekerja untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, dari lambung makanan diteruskan ke usus halus, dan usus halus kita tersusun atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian duodenum ataupun usus 12 jari. Di usus 12 jari ini terdapat enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas seperti tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino, ada amilase yang mengubah maltosa menjadi glukosa, dan terakhir ada lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Setelah makanan dipecah, maka makanan akan masuk ke dalam jejunum, yaitu usus kosong. Di sini makanan dibuat menjadi seperti bubur lagi, dihancurkan lagi, ya kan? Setelah itu, setelah sangat halus, makanan masuk lagi ke ileum. Ileum ini adalah usus penyerapan kita. Maka sari-sari makanan yang sudah dihancurkan tadi akan diserap di dalam ileum. Setelah diserap, sisanya akan dilanjutkan masuk ke usus besar. Di usus besar kita ini ada bakteri yang disebut Escherichia coli. Bakteri ini membantu pembentukan vitamin K. Dan di usus besar juga terjadi proses pembusukan sisa makanan dan proses penyerapan air. Sehingga dari usus besar, makanan bisa kita keluarkan melalui anus. Nah, itulah dia alat-alat pencernaan kita. Untuk kelenjar pencernaan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada kelenjar ludah yang menghasilkan ptialin, kelenjar lambung yang menghasilkan HCl, pepsin, dan renin, hati yang menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak sebelum diubah menjadi asam lemak dan gliserol, dan juga pankreas yang menghasilkan tripsin, amilase, dan juga lipase. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada appendicitis, yaitu usus yang menjuntai keluar, itu adalah usus buntu, bisa diserang oleh bakteri. Nah, sistem pencernaan juga bisa diganggu oleh bakteri sehingga fesesnya agak encer, itu kita sebut sebagai diare. Sebagai kebalikannya itu adalah konstipasi, ini fesesnya agak keras karena kurang makan serat. Nah, untuk yang malas sikat gigi hati-hati, bisa ada karies gigi ya, sisa makanan itu melekat di gigi kita sehingga gigi bisa berlubang dan rasanya pasti sakit sekali. Yang terakhir ada tukak lambung. Nah, ini hati-hati ya, yang sering malas makan, yang makannya terlambat, lambungnya bisa terkena tukak lambung. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ibu harap semua yang sudah kita pelajari dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.